Entah itu musibah berupa kepahitan atau kenikmatan, atau merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesusahan, maka mereka menerimanya dengan hati yang ikhlas. Karena mereka tahu bahwasanya di balik ujian Allah, di balik musibah yang Allah berikan kepadanya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usikum bi nafsi wa iyyakum an ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita ketahui bahwasannya setiap manusia, bahkan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan kematian ini adalah sesuatu yang pasti dan pasti akan mendatangi setiap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pertanyaannya, sudah seberapa besarkah persiapan kita menghadapi sesuatu yang pasti ini? Kematian yang tidak kita ketahui kapan akan mendatangi kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentunya orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna, maka dia akan betul-betul mempersiapkan dirinya ketika kematian itu akan menghampiri dia. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita bahwasannya sebaik-baik bekal kita ketika kita meninggal dunia adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa kepadanya. Bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita pun ketahui bahwasannya ketika kita telah meninggal dunia, kata Nabi SAW, yutsba'ul mayyitu salasah. Ada 3 hal yang akan mengiringi seseorang yang telah meninggal dunia. Fayarji'asnani wa yabqa ma'ahu wahidun. 3 hal tersebut, kata Nabi SAW, 2 hal itu akan kembali. Dan 1 hal akan tetap bersama kita. Ketiga hal tersebut kata Nabi SAW yang akan mengiringi kita ke kuburan, mendampingi kita ke kuburan ketika kita telah meninggal dunia, ahluhu
wa maluhu wa amaluhu. Yaitu keluarga kita, anak-anak kita, kemudian harta yang kita kumpulkan, dan yang terakhir adalah amal perbuatan kita. Keduanya akan kembali, akan meninggalkan kita dan tidak akan bersama dengan kita. Adapun yang satu yaitu amal kebaikan kita. Dan yang bisa menjawab, yang mendampingi amal itu adalah diri kita. Apakah amal kebaikan ataupun amal keburukan? Oleh sebab itulah beruntunglah orang-orang yang ketika mereka meninggal dunia, yang menemani dia adalah amal kebaikan. Dan ini adalah sebaik-baik sahabat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di salah satu dari suratnya, yaitu An-Naba ayat ke-31, yang berkaitan dengan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kemenangan. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu bagi mereka mendapatkan kemenangan. Tidak hanya itu, Allah juga pun mengatakan di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan. Di sini para ulama menjelaskan apa makna dari kemenangan di sini. Tidak lain dan tidak bukan adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kepada kita tentang balasan orang-orang yang bertakwa. Maka akan menjadi pertanyaan kita, siapakah orang-orang yang bertakwa tersebut? Atau bagaimanakah sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah? Tentunya dengan ketakwaan yang sempurna. Di banyak ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada 4 sifat orang-orang yang bertakwa. Seperti di dalam Al-Quran surat Qaf ayat ke-31 sampai dengan ayat ke-33. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Didekatkan surga itu kepada mereka, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Dan dikatakan pula kepada mereka, kepada orang yang bertakwa tersebut, inilah nikmat yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Kepada siapa? Awwab, kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafidh, dan juga orang-orang yang senantiasa memelihara aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Kemudian mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah. Allah yang Maha Pengasih, meskipun tidak dilihat oleh mereka ketika mereka di dunia. Dan mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jaa'a biqalbin munib, dengan hati yang ikhlas. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pertama kali di dalam Al-Quran surat Qaf ayat ke-31, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Didekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Di sini jamaah sekalian rahimakumullah, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat nanti dengan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala dekatkan ia dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, hadza ma tu'adun. Inilah nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi mereka dimuliakan oleh Allah pada hari kiamat, didekatkan dengan surga, sehingga mereka dapat melihat betapa indahnya surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada mereka. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebaliknya orang-orang kafir, mereka tidak mendapatkan nikmat ini. Bahkan mereka diseret dan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka jahanam.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4 sifat orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah awwabun. Awwabun adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa bertaubat di sini adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Nah, kondisi apapun ini dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, tatkala mereka mendapatkan nikmat. Ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka tidak menjadikan diri mereka menjadi sombong, menjadi ujub, bangga diri. Bahkan na'udzubillah min dzalik, sampai-sampai mereka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Jadi mereka, sifat yang pertama ini adalah mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka sadar bahwasannya apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya berupa nikmat, semuanya faminallah. Wa ma bikum min nikmatillah faminallah. Apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, mereka senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapapun tidak lepas dari yang namanya dosa, kesalahan, atau apapun yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Ya, jatuh ke dalam pelanggaran syariat Allah, jatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Namun kata Nabi SAW, sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah ketika mereka ditimpa musibah, mereka menerimanya dengan lapang dada. Entah itu musibah berupa kepahitan atau kenikmatan, atau merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesusahan, maka mereka menerimanya dengan hati yang ikhlas. Karena mereka tahu bahwasanya di balik ujian Allah, di balik musibah yang Allah berikan kepadanya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya. Itulah jamaah sekalian rahimakumullah. Sifat yang pertama adalah awwab, orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Kemudian sifat yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala hafizun. Hafizun di sini adalah orang-orang yang senantiasa memelihara syariat-syariat Allah, memelihara aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka menjaga diri mereka dari terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, dan mereka senantiasa konsisten, istiqomah dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahkan oleh sebagian ulama menjelaskan hafiz di sini orang-orang yang senantiasa memelihara dan menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka menjaga dosa-dosa yang mereka lakukan. Makna daripada mereka menjaga dosa-dosa yang pernah mereka lakukan adalah mereka tidak melupakan dosa yang pernah mereka lakukan. Sehingga apa? Sehingga mereka akan banyak bertaubat dan tidak akan pernah mengulangi perbuatan atau kesalahan yang pernah dia lakukan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, man khashiyar rahmana bil ghaib. Sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka senantiasa takut kepada Allah yang Maha Pengasih meskipun tidak terlihat oleh mereka. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala jelas tidak dapat dilihat oleh siapapun ketika di dunia. Maka disinilah benar-benar seseorang itu menunjukkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut kepada Allah terlebih lagi dikala mereka sendiri.
Jamaah sekalian rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasannya dikatakan seseorang itu benar-benar takut kepada Allah dengan rasa takut yang begitu sangat hebatnya adalah tatkala dikala dia sendiri. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala, disinilah seseorang akan diuji. Apakah benar-benar dia takut kepada Allah atau tidak? Atau hanya sebatas ucapan lisannya saja. Oh, saya takut kepada Allah, tetapi di tengah manusia. Namun sebaliknya, ketika seseorang ingin diketahui bahwasanya dia benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tatkala dia sendirian. Makanya perlunya kita jamaah sekalian rahimakumullah mengedepankan sikap muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun sebab-sebab yang bisa saja memudahkan kita untuk melakukan dosa dan maksiat itu sangat besar. Namun ketika kita mengedepankan rasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak akan terpengaruh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah waja'a biqalbin munib. Mereka datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang ikhlas. Maknanya apa jamaah sekalian rahimakumullah? Mereka datang kepada Allah dalam keadaan mereka bersemangat untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka begitu antusias. Ya, jelas. Orang yang bertakwa, mereka begitu sangat antusias. Ketika ada perintah Allah, mereka segera untuk menjalankannya. Ketika ada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka segera untuk menjauhinya. Karena mereka tahu bahwasannya sebaik-baik bekal mereka adalah bekal takwa. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Namun perlu digarisbawahi oleh kita. Tidak hanya seseorang bersemangat dalam beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ikhlas. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan waja'a biqalbin munib, tidak hanya kita diperintahkan bersemangat dalam beribadah, tetapi harus disertai dengan memurnikan ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapapun di antara kita pasti berharap agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan salah satu faktor yang terbesar ketika seseorang ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal ibadahnya adalah memurnikan ibadah apapun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang jelas yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Siapapun di antara kita pasti berharap agar kita termasuk orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang bertakwa. Tentunya untuk meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala harus membutuhkan sebuah pengorbanan, ya. Pengorbanan yang begitu besar. Karena jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin meraih ketakwaan dengan kita beribadah kepada Allah tidak serius, tidak bersemangat, bahkan cenderung sesuka hati, maka bagaimana mungkin seseorang bisa meraih derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ulun pribadi menasihatkan kepada jamaah sekalian, kita semua agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyaklah beribadah kepada Allah. Tentunya ibadah kepada Allah harus disertai dengan keikhlasan karena Allah dan juga harus betul-betul berdasarkan dalil-dalil yang benar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat ke-34 masih di dalam Al-Quran surat Qaf, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Tentunya dengan ketakwaan yang benar.
udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Masuklah mereka ke dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ke dalam surga dengan penuh keselamatan, damai, sentosa, dan itulah hari yang kekal abadi. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah puncak dari kenikmatan seseorang ketika mereka senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menepati janjinya, yaitu dimasukkan ke dalam surganya dengan penuh keselamatan, dengan penuh damai, dan mereka kekal di sana, mereka kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari sekian dalil-dalil yang disebutkan tadi, maka itu sebagai motivasi kita, penyemangat kita bahwasannya apa yang kita lakukan di dunia ini berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah ketika kita melakukannya dengan penuh keikhlasan dan berdasarkan dalil-dalil yang benar, sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحج. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إننا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.